Ustadz, ada orang dia bukan dukun tetapi sejenis orang indigo yang Ustadz katakan tadi. Orang-orang banyak bertanya kepadanya jika ada kehilangan barang-barang berharga, dan apa yang ia katakan kadang selalu benar. Ini bagaimana ini? Anda katakan kadang, kemudian selalu pula. Dia juga bisa membuka hati seseorang agar mau mengembalikan barang yang sudah dicuri orang. Wah, itu cerita-cerita orang banyak aja itu. Itu cerita dari mulut ke mulut, lalu ya. Kemudian ada sugesti-sugesti. Ada orang nanti datang pada dia. Kepada orang itu nanti datang. Wah, lalu akhirnya pura-pura dia dulu merenung misalnya. Lalu dia katakan, "Bu, sepertinya ibu ini diikuti oleh jin ini. Kemana ibu pergi jin itu ikut. Sampai ke WC pun jin itu ikut." Ya memang setiap manusia itu pasti ada jin yang mengikutinya, syaitan. Orang-orang awam langsung percaya. Oh iya, dia tahu ada jin. Manusia itu ketika dilahirkan sudah ada korin yang mengikutinya, jin. Kemanapun dia pergi diikuti oleh korin itu, berusaha menyesatkan dia. Nah, dukun-dukun juga bekerja sama dengan korin-korin ini. Nah, bisa membukakan hati seseorang agar mau mengembalikan barang yang sudah dicuri orang. Sekarang saya kehilangan barang berharga, disarankan teman pula suruh lihat sama bapak tersebut, bagaimana hukumnya Ustadz? Datang kepada dia berarti melakukan kesyirikan, karena tidak ada yang tahu perkara gaib kecuali Allah. Orang ini bekerja sama dengan jin. Jin yang menyesatkan dia, memberitahukan kepada dia. Dan ini perbuatan jahiliyah dari sejak dahulu kala, sebelum atau ketika masa jahiliyah di masa Rasulullah SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia tidak mengaku dukun, walaupun tidak buka praktek, tetapi ketika dia mengetahui bisa membuka hati seseorang dan segala macam, padahal hati seseorang dikatakan dalam hadis yang sahih, inna qulubul ibad baina asabi'ir rahman, sesungguhnya hati para hamba manusia itu ada di antara jari jemari Allah, yuqallibuha kaifa sya'. Allah yang membolak-balikkan hati manusia itu sesuai dengan kehendaknya. Kalau memang dia tahu perkara yang gaib, coba sesekali tanyakan kepada dia, "Pak Dukun, saya kehilangan duit." Pura-pura kehilangan saja, padahal tidak hilang. Bisa saja pura-pura kehilangan. "Pak Dukun, saya kehilangan duit atau kehilangan motor saya," untuk menyingkap kebohongan dia. "Motor saya entah kemana perginya." Nah, bisa Pak Dukun mungkin bisa menerawang. Nah, mungkin akan diterawangnya nanti. Mungkin dia akan berkata, "Oh, sepeda motor kamu nanti begini, begitu akan dikembalikan oleh orang." Padahal itu berpura-pura. Kalau tidak percaya, cobalah. Karena dukun itu banyak kebohongan. Orang-orang seperti itu pandai berbicara, mengolah kata. Ada lagi yang berkata, "Ustadz, saya ketika ke situ disarankan teman saya, langsung dia tahu. Apa masalah kedai? Tahu dia kesulitan saya di kedai dan segala macam." Padahal sebenarnya terkadang dukun itu sendiri bekerja sama dengan teman kita itu. Kadang teman kita itu dia sudah datang, "Pak, nanti ada teman saya akan ke sini ya. Ini saya suruh ke sini." Apa masalahnya? Dia lagi susah sekarang itu, bisnisnya lagi ini itu segala macam. Tanpa sadar kawan itu sudah bercerita juga. Dukun ini dia pandai, dia mengungkit-ungkit kan. Nanti langsung ditanya. Ada di sebuah tempat di Jawa itu, bahkan orang ini punya mata-mata banyak. Jadi ketika datang nanti orang itu ke rumah itu seolah ngantri. Dia ada juga itu nanti apa namanya, kalau dokter kan ada perawat untuk ini di depan itu. Dia ada juga. Apa keperluannya Pak? Nanti cerita dia dulu nanti. Atau ada situ seolah pasien-pasien padahal bukan pasien. Orang-orang mata-mata dia saja. Dia begitu caranya. Nanti dipancing-pancing cerita-cerita sama dia kan. So ada masalah gini. Nanti yang pura-pura pasien ini yang sudah diam-diam menyampaikan kepada orang yang di dalam itu. Pas masuk orang ini sudah tahu aja dia. Kenapa istri bapak? Ngapa bertengkar-tengkar pula? Tidak baik bertengkar. Kok tahu ini? Kata dia. Itu trik-trik dukun. Banyak seperti itu. Di Jawa ada seperti itu. Di Pekalongan. Jadi banyak kaki tangan dia. Orang itu datang, belum masuk kan situ ada seolah-olah orang pasien-pasien juga. Padahal orang-orang itu aja kaki tangan dia. Nanti cerita-cerita, "Bapak apa kesini keluhannya?" "Saya begini." Dia terpancing pula cerita. "Bapak kenapa?" "Itulah, saya ada masalah begini."
Nanti orang ini diam-diam sudah sampaikan pula kepada orang yang di dalam itu. Pas masuk terkagum-kagum lah, kok tahu orang ini. Jadi karena keyakinan kaum muslimin sudah terbentuk seperti itu, akhirnya muncul pemahaman seperti itu. Saya pernah pula dahulu dianggap seperti itu pula oleh orang itu. Jadi suatu kejadian, datang suami istri, ada masalah. Istrinya ini sudah 3 tahun air matanya keluar sendiri. Keluar sendiri. Tidak ada sebab dan sering sakit kepala. Sudah berobat ke dokter, kemana, tidak sembuh-sembuh. Entah dari mana tahu, datang dia minta ruqyah kan. Datanglah suami istri. Bapak kita ini aparat. Setelah saya lihat ceritanya dan saya analisakan, kata orang dari sikik rambutnya bisa nampak kan. Nampak waktu itu pendek rambutnya, cepak, tidak bisa disisir itu. Jadi alur cerita dia saya sudah bisa baca. Ketika itu saya analisa, ini sebenarnya bukan masalah kesurupan, gangguan jin atau sihir. Dia mengira Ustadz sepertinya istri saya diganggu orang ini. Ada orang yang buat ini, apalagi saya ini kan bertugas di tempat yang barangkali banyak orang-orang membenci saya, musuh saya. Mungkin istri saya ini diganggu orang. Akhirnya ketika itu saya katakan, saya didampingi oleh beberapa orang ikhwan waktu itu. Ada satu orang ikhwan, saya minta dia pergi, tinggallah istrinya itu, keluar dahulu, tinggallah istrinya dengan anaknya di musola itu. Lalu saya tanya kepada istrinya apa yang terjadi. Istrinya tidak mau bercerita. Saya pancing-pancing, lalu saya pancing, saya bercerita, saya buat sebuah cerita. Tiba-tiba istrinya menangis, terpancing. Emosi dia tersentuh karena cerita itu, dan dia berkata, sebenarnya saya kondisinya seperti itu juga Ustadz, bersama seperti yang Ustadz ceritakan itu. Saya sudah tidak tahan lagi sama suami saya, kasar, main pukul, main ini, semuanya akhirnya dia ceritakan. Keluarlah ceritanya semua. Sudah 3 tahun ini saya stres. Saya sudah stres berat. Memang saya tidak mau cerita, saya selama ini saya tutup semua karena saya mencintai suami saya. Kalau saya ceritakan nanti suami saya malu. Suami saya itu kalau di rumah main pukul, main tendang, anak saya ketakutan, ditampar dan segala macam. Dia ceritakan semuanya. Ini penyakitnya rupanya. Bukan kesurupan setan, kesurupan suaminya. Akhirnya selesai, saya serahkan dia keluar. Datang suaminya lagi. Datang suaminya, apa kata suaminya? Bagaimana Ustaz, sudah dapat penyakit istri saya? Oh sudah. Jadi Pak, istri Bapak ini tidak perlu diruqyah. Heran dia, kenapa? Sebenarnya Bapak beruntung punya istri seperti dia. Istri Bapak ini sayang sekali sama Bapak. Rela dia mengorbankan diri dia sampai tertekan sakit seperti itu untuk kebaikan Bapak. Saya ceritakanlah, saya nasihati, diam dia. Akhirnya dia ngakui, iya Ustaz, saya memang selama ini begini dengan istri saya, keluarga saya, begini. Dinasihatilah. Jadi Pak, obatnya satu saja, robah kelakuan itu, akhlak itu. Nah sekarang karena sakit itu sudah mengenai saraf-saraf dia juga, saya sarankanlah untuk lebih cepat sembuhnya juga konsumsi obat-obat herbal. Saya anjurkan dia beli obat herbal. Pergi dia. Apa cerita dia kepada kawan kita? Dia beli ke tempat kawan kita. Tinggi lemu Ustadz itu nih. Belum apa-apa dia tahu masalah saya, kata dia. Tahu dia masalahnya ini. Padahal kita istrinya yang cerita kepada kita. Dia anggapnya hebat pula kan. Padahal sesuatu yang sudah diceritakan. Jadi tidak ada hebatnya di situ. Nah seperti itulah orang-orang tertipu itu. Masyarakat umum itu percaya. Dianggaplah nanti orang itu tahu perkara yang gaib dan segala macam. Padahal orang itu bercerita. Ya tidak ada yang tahu perkara gaib itu kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi indigo itu tidak ada.